الشوق رسول بيننا ونبي قد تمالك سنانا ومن الشوق رسول بيننا Ada yang mau nyanyi bareng sama saya? هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بدينا من خيالنا حولنا ومشينا في طريق المؤمنين ومشينا في طريق المؤمنين كالكل فرحا فيه قبلنا وضحكنا ضحكة الليل معا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di hari ke-28 Ramadan? Alhamdulillah sampai jua kita di hari ini. Dan ini merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana sebentar lagi kita bergeser ke puncak kemenangan. Semoga kita bagian dari kemenangan itu sendiri, pemilik kemenangan, setelah kita berhasil meraih kedirian kita, melewati dimensi kemanusiaan kita menuju pada dimensi ilahi. Kita kembali ke fitrah dengan meraih ketakwaan. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 21 Mei tahun 2020. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita berbincang tentang doa, muhasabah tentang doa. Doa adalah sebuah permohonan atau permintaan akan segala kebutuhan atau hajat kita kepada Allah, di mana kita selaku hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang fakir, kita menengadah, kita memohon kepada Allah sebagai pemilik kehidupan. Semoga dengan adanya doa kita, niscaya Allah akan mengijabah, Allah meretas segala kebutuhan kita, sehingga kita akan semakin dekat kepadanya. Doa ibarat vibrasi atau pantulan. Artinya, segala yang terlintas dalam niat, hati, pikiran, bahkan tindakan, itu adalah sebuah vibrasi, pantulan yang akan kembali pada diri kita sendiri. Pantulan yang akan kita dapatkan tergantung daripada segala apa yang terlintas dalam niat, hati, pikiran, bahkan tindakan. Ketika kita berucap kata yang kotor, mencaci, mengumpat, dan lain-lain sebagainya, sesungguhnya terkadang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah doa. Itu adalah sebuah permintaan. Kemudian, kalau kita senantiasa berkata santun, bertutur kata yang sopan, senantiasa melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah sebuah doa, sebuah vibrasi atau pantulan yang akan kembali pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berniat yang lurus, berpikir positif, membersihkan hati kita, melakukan suatu tindakan yang agung
merupakan suatu kearifan yang tinggi, dan itu akan kembali pada diri kita. Sebagai contoh kecil saja, salah satunya misalnya kita berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dermawan." 1000 kali kita berdoa demikian akan kalah dengan 1 kali doa dengan tindakan, dengan memberi kemanfaatan kepada manusia. Dan sesungguhnya doa dengan tindakan itulah yang akan segera mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bukan hanya sekedar apa yang diucapkan melalui ibadah ritual, bahkan seusai sholat, tetapi doa sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah segala niat, hati, pikiran, bahkan ucapan atau tindakan. Semua adalah doa, semua adalah vibrasi atau pantulan yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Terkadang dalam kehidupan kita mengalami kesulitan, mengalami sebuah tantangan yang besar, tapi kemudian kita mengatakan, "Ya Allah, apa salahku dan dosaku sehingga aku mengalami kesulitan seperti ini?" Ya mungkin memang kita sedang dalam kesulitan bukan karena dosa atau kesalahan, tapi kita mengalami kesulitan semacam ini boleh jadi karena doa atau ucapan atau keluhan atau tindakan yang kita lakukan yang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah doa yang mana Allah langsung mengijabahnya. Para pemirsa yang budiman, mari kita mengadakan sebuah permenungan. Mari kita menyadari bahwa segala apa yang terlintas dalam niat, hati, pikiran, dan tindakan itu terkadang adalah sebuah doa yang kita tidak sadari bahwa Allah langsung mengijabahnya. Ketika kita barangkali mencaci, mengumpat, kita sementara berdoa, "Ya Allah, busukkanlah mulutku." Dan ketika kita barangkali mengumpat, memfitnah, menyebarkan hoax, dan lain sebagainya, sesungguhnya kita tidak menyadari bahwa kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku makanan dari bangkai." Dan ketika kita berpikir dan bertindak, "Aku tidak ingin memberimu, aku tidak ingin mengakomodasimu, aku tidak ingin bekerja sama denganmu," dan lain-lain sebagainya dengan motivasi-motivasi yang berbeda, maka sesungguhnya secara tidak sadar bahwa kita berbohong kepada Allah. "Ya Allah, sempitkanlah rezekiku. Ya Allah, hambatlah kesuksesanku. Ya Allah, jauhkan aku dari kebahagiaan." Para pemirsa yang budiman, di tengah kita mengalami pandemi global mengenai virus COVID-19, apatah lagi di bulan suci Ramadan, tentu kita semua mengalami kesulitan. Rakyat kecil tentu mengalami kesulitan ekonomi, roda ekonomi yang terhambat, mobilitas yang terbatas, sosialitas juga terbatas. Kita mengalami kesulitan melakukan sebuah aktivitas, apatah lagi mungkin silaturahmi atau mudik ke kampung. Tidak berjalannya roda ekonomi yang maksimal seperti sebelumnya. Demikian juga pemerintah tentu mengerahkan segala tenaga pikiran untuk mengatasi pandemi global ini dengan kebijakan-kebijakan. Itu tentu butuh suatu energi yang besar, suatu pemikiran yang besar, suatu risiko yang besar. Kemudian pada kondisi seperti ini, ketika kita mengeluh, ketika kita mencaci, mengumpat, atau bahkan menyumpahi corona, mengkambing hitamkan siapapun, sama halnya kita sedang berdoa, "Ya Allah, sempitkanlah jalanku. Ya Allah, kerdilkan jiwaku. Ya Allah, susahkan hidup." Dan semua itu sesungguhnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Para pemirsa yang budiman, doa dalam bentuk niat, pikiran, perasaan memang jarang disadari atau dipahami banyak orang. Padahal hasil dari kehidupan ini merupakan hasil dari doa-doa itu semua. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita berhati-hati terhadap apa yang kita niatkan, ucapkan, pikirkan, dan lakukan.
panjatkanlah semua itu dalam bentuk yang baik dan mulia, agar kehidupan kita juga menjadi mulia. Hidup ini adalah tentang doa, yang baik atau yang buruk yang dipanjatkan hambanya tanpa ia sadari. Lalu Allah Sang Mujib akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya sendiri. Baik doa itu adalah yang buruk ataupun yang baik. Oleh karena itu, Allah adalah tetap Maha Suci dan tidak akan pernah disalahkan. Jika hidupmu sempit atau susah, maka jangan lagi mengatakan bahwa apa salahku dan apa dosaku. Tapi barangkali perlu direnungi, apakah setiap doa yang termanifestasi dalam niat, ucapan, hati dan pikiran itu lebih banyak yang buruk. Tergantung, terpulang kepada kita. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya untuk selalu berdoa, dalam arti bahwa setiap yang kita niatkan, pikirkan, rasakan, ucapkan, itu adalah doa dan akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang budiman, mari kita bermunajat di hari ke-28 Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhai segala aktivitas kita. Amin. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku di bulan ini dengan ibadah-ibadah sunnah, dan muliakanlah bagiku di bulan ini untuk memahami setiap masalah yang kuhadapi, dan dekatkanlah aku di bulan ini perantaraku menuju keharibaanmu. Wahai Zat yang tak disibukkan oleh rintihan para perintih. Amin. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima, Pai Non PNS, Kecamatan Indrekang, Albirro Manitaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.